Sekarang berarti udah 2 kali AMD memegang trofi CPU gaming terkencang di dunia dari Ryzen 7 7800X3D dan penggantinya Ryzen 7 9800X3D. Besok rilis baru bre, Ryzen 9 9950X3D. Dulu sempat selama bertahun-tahun yang megang tahta prosesor gaming paling kenceng adalah Intel gitu ya. Tapi bertahun-tahun belakangan ini AMD dengan Ryzen-nya sudah mulai mengejar-ngejar sampai akhirnya udah jadi deh, sekarang udah sah bahwa CPU gaming terkencang di dunia dipegang oleh AMD bre. Dimana di saat yang bersamaan Intel juga lagi sering-seringnya bikin masalah coy. Dan dari kubu GPU juga sama, selama ini yang kita tahu dominasi pasar GPU itu dipegang oleh Nvidia secara teknologi juga secara harga. Harganya bener-bener gila-gilaan. Tapi semakin hari Radeon semakin mempersempit gapnya dan tahun ini kayaknya Radeon terbaru juga udah mulai mantep banget kali ya. Tapi hari ini kita bicara tentang CPU-nya dulu aja, Ryzen 9 9950X3D yang rilis resmi tanggal 12 Maret 2025 ini. Ini adalah seri tertinggi Ryzen yang dibikin lebih tinggi lagi dengan penambahan 3D V-Cache. Kalau kemarin Ryzen 7 9800X3D sudah berhasil meraih tahta CPU gaming terkencang di dunia saat ini, gimana dengan Ryzen 9 9950X3D ini? Karena di atas kertas speknya jauh lebih tinggi segalanya dibanding 9800X3D. Menggunakan arsitektur terbaru Zen 5 yang dibekali 16 core 32 thread, 2 kali lipat dibanding Ryzen 7 9800X3D. Base clocknya 4,3 GHz dengan boost clock up to 5,7 GHz. Dimana ini juga lebih tinggi dari 9800X3D yang hanya di kisaran 5,2 GHz. Cache-nya juga lebih gede. L2 cache-nya 16 MB dan L3-nya 128 MB dibandingin Ryzen 7 9800X3D yang cuma 8 MB L2-nya dan L3-nya hanya 96 MB aja. Tapi tentu saja listriknya juga lebih boros bre. TDP-nya 170 watt, ini 50 watt lebih tinggi. Dan default socket powernya 200 watt dibandingin 9800X3D yang hanya 162 watt. Kedua prosesor monster ini sudah menggunakan teknologi 3D V-Cache generasi kedua dari AMD. Pada generasi pertama yang terpasang di Ryzen 5000 dan 7000 series, 3D V-Cache-nya ditaruh di atas core prosesor. Sedangkan mulai dari Ryzen 7 9800X3D dan yang sekarang Ryzen 9 9950X3D, 3D V-Cache-nya ditempatkan di bawah core. Hasilnya, suhu CPU-nya jadi lebih adem. Kok bisa? Jadi bagian yang paling panas dari CPU adalah core-nya. Dengan menempatkan 3D V-Cache di bagian bawah, maka core CPU akan bisa langsung bertemu dengan cooler. Hasilnya bukan hanya temperatur CPU keseluruhan menjadi lebih adem, tapi juga membuat clock-nya menjadi lebih tinggi dibandingin generasi sebelumnya. Para pengguna Windows 11 yang berarti hampir semua pengguna CPU baru akan mendapatkan tambahan performance lagi di sini. Teknologi AMD Provisioning Packages Service sekarang udah include di dalam chipset driver terbaru. Fungsinya adalah mengoptimalisasi power dan performance dari CPU Ryzen 9 saat digunakan gaming serta menghemat power NVMe. Sistem kerjanya terdengar simple tapi cukup powerful. Singkatnya, saat kita membuka satu program, kalau sistem mendeteksi program tersebut adalah game, maka fitur provisioning ini akan memarkir core pada sisi X yang nggak punya 3D V-Cache. Tujuannya adalah membuat game akan fokus memanfaatkan sisi X yang punya 3D V-Cache aja agar kinerjanya lebih efektif. Tapi memarkir core ini tidak permanen. Pada kondisi load tertentu, dia bisa keluar dari parkiran dan diakses kembali oleh operating system. Dan karena ada banyak sekali program yang berjalan di Windows, akan ada kemungkinan sistemnya salah mendeteksi satu program. Mungkin aja program biasa terbaca sebagai game atau sebaliknya. Oleh karena itu, AMD menyarankan para pengguna CPU baru nanti kalau habis ganti CPU, fresh install Windows-nya agar AMD Provisioning Package Service-nya bisa bekerja lebih efektif. Dan fitur baru ini akan aktif kurang lebih 2 menit setelah booting Windows. Untuk bagaimana cara kerja detailnya mungkin akan kita bahas di lain kesempatan aja kali ya. Terus ada fitur baru lagi, AMD 3D V-Cache Performance Optimizer untuk Ryzen 9. Fungsinya meningkatkan performance CPU untuk keperluan gaming maupun non-gaming dengan mengganti secara dinamis core yang digunakan sesuai dengan program yang sedang berjalan. Saat gaming, sistem akan memfokuskan kinerja ke core yang berhubungan dengan L3 cache yang kapasitasnya lebih besar, tapi saat digunakan untuk non-gaming, kinerjanya akan dialihkan ke core yang clock-nya paling tinggi. Kemudian ada lagi fitur yang nggak kalah menariknya. Jadi kalau kita update BIOS motherboard, biasanya itu arahnya adalah nambahin hardware
hardware compatibility. CPU sama RAM yang disupport jadi tambah banyak dan lebih stabil. Tapi di sini AMD menambahkan application compatibility database untuk game tertentu yang belum bisa memanfaatkan fitur terbaru yang tadi udah dijelasin. Dengan mengupdate chipset driver dan BIOS motherboard, maka game yang tadinya belum kenal sama teknologi barunya AMD jadi kenal dan tentu saja performance-nya akan meningkat, FPS-nya jadi nambah. Dan asiknya, teknologi baru ini bisa jalan bukan hanya di Ryzen 9 terbaru, tapi juga di Ryzen 9 7000 baik versi biasa maupun versi X3D. Untuk saat ini, game yang bisa ditingkatkan performance-nya baru yang ada di daftar ini aja. Pengen tahu gimana performance aktualnya? Kita mulai dari productivity. Cinebench R23 Ryzen 9 9950 X3D terlihat sedikit lebih kencang dibandingin Core Ultra 9 285K. Tapi pada Cinebench R24 dia sedikit ketinggalan, walaupun selisih performance di kedua tes ini sedikit sekali. Cuma di sini terlihat peningkatannya dibanding Ryzen 9 7950 X3D lumayan banyak, bre. Geekbench kondisinya juga hampir sama. Performance Ryzen 9 9950 X3D tipis banget bedanya dibandingin Core Ultra 9 285K. Pada pengujian Blender, kedua CPU bisa menyelesaikan render BMW hampir bersamaan. Untuk Monster, Ryzen 9 sekitar 1 detik lebih cepat, sedangkan untuk Classroom dia hampir 10 detik lebih cepat dibandingin Core Ultra 9. Ini sekitar 6,6% lebih kencang. Di pengujian V-Ray, Ryzen 9 9950 X3D terlihat gagah banget. 27% lebih kencang dari pendahulunya dan 21% lebih kencang dibandingin Intel Core Ultra 9 285K. Sekarang masuk untuk gaming aja kali ya. Pengujiannya dilakukan menggunakan GPU Radeon RX 7900 XTX dan semua game dijalankan pada resolusi 1080p. Di pengujian awal Assassin's Creed Valhalla, Ryzen 9 9950 X3D memang terlihat lebih kencang, tapi selisihnya nggak banyak. Di Assassin's Creed Mirage kondisinya juga hampir sama. Tapi di Counter-Strike 2 bedanya langsung jauh banget, bre. Ryzen 9 9950 X3D 13% lebih kencang dibandingin Intel Core Ultra 9 285K. Di Far Cry 6 selisihnya semakin gila, 41% lebih kencang coy. Di Hogwarts Legacy dia juga kelihatan gagah banget. Bisa ninggalin Intel Core Ultra 9 285K sampai lebih dari 44%. Tapi gimana kira-kira kalau dibandingin sama Ryzen 7 9800 X3D yang baru aja dinobatkan sebagai CPU gaming terkencang di dunia? Kita lihat di Forza Horizon 5. Ternyata kedua CPU punya performance yang hampir sama, bre. Dimana keduanya ini udah lebih kencang sekitar 20% dibandingin Intel Core Ultra 9 285K. Red Dead Redemption 2 kondisinya juga hampir sama, dimana kedua CPU monster ini bisa meninggalkan Intel Core Ultra 9 285K hingga 25%. Bahkan di Space Marine 2, Ryzen 7 9800 X3D dan Ryzen 9 9950 X3D bisa meninggalkan Intel Core Ultra 9 285K sampai hampir 30%. Cuma di Cyberpunk selisih performance keduanya dibandingin Intel Core Ultra 9 285K cuma sekitar 5% aja. Itu dia tadi Ryzen 9 9950 X3D. Kalau dibilang X3D adalah CPU gaming, ternyata bahkan untuk productivity aja dia bener-bener head to head sama Intel Core Ultra 9 285K. Dan begitu masuk ke ranah gaming langsung ngebut, nggak kira-kira bre, Intelnya ketinggalan jauh coy. AMD bener-bener lagi menggila saat ini ya. Di kelas CPU dia udah gila-gilaan, di kelas GPU gapnya dengan Nvidia juga semakin tipis. Jadi kalau sebelumnya dominasi pasar CPU dipegang oleh Intel dan dominasi GPU dipegang sama Nvidia, bentar lagi kayaknya dua-duanya kedua pasar tadi diambil alih sama AMD. Untuk CPU dulu lah, bikin CPU terkenceng kok terus-terusan. Terkenceng itu ya satu kali aja kali ya. Untuk harga resmi Ryzen 9 9950 X3D dijual harusnya di angka 12.999.000. Sedangkan Ryzen 9 9900 X3D di 10.999.000. Kalau fokus kamu gaming doang, ambil Ryzen 7 9800 X3D juga jadi opsi yang solid karena harganya nggak sampai 9 juta sekarang, bre. Tinggal kita berharap aja agar peningkatan performance yang super gila ini tidak disertai dengan peningkatan harga, karena peningkatan harga ini bisa macam-macam. Bisa aja harganya digoreng, harusnya nggak semahal itu, akhirnya diborong terus dinaikin semaunya sendiri, atau bisa juga dinaikin secara resmi dari pabriknya karena memang sudah terbukti paling kenceng.